Setelah pada penutupan perdagangan sesi 1 siang hari ini 30 Desember 2013 di mana indeks harga saham gabungan menguat 0,77% ke level 4.245,55, maka tepat pada sore hari ini setelah dilakukan penekanan tombol oleh Mulyaman Hadad selaku Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan, maka pada pukul 4 sore tercatat secara resmi indeks harga saham gabungan tercatat di level 4.274,18 di akhir perdagangan 2013 atau mengalami penguatan sebesar 1,45%. Dan ini merupakan satu prestasi yang cukup bagus bagi Bursa Efek Indonesia. Meskipun demikian, secara year to date dibandingkan dengan akhir perdagangan 2012, IHSG pada akhir perdagangan tahun ini mengalami penurunan, di mana sebagai informasi pada akhir perdagangan 2012 tercatat IHSG berada di level 4.316,69 atau mengalami penguatan 34,83 atau 0,81%. Namun demikian secara keseluruhan sepanjang tahun 2013 kabar menggembirakan dari lantai Bursa Efek Indonesia bahwa tercatat sebanyak 31 jumlah emiten baru yang melantai di Bursa Efek Indonesia, dan ini merupakan rekor baru sejak tahun 2001. Dibandingkan dengan akhir tahun 2012 sebanyak 24 emiten, maka ini merupakan peningkatan tersendiri. Dan di samping itu pula bahwa Bursa Efek Indonesia juga mencatat rekor lainnya di mana likuiditas transaksi juga meningkat ditandai dengan naiknya rata-rata nilai transaksi harian saham sebesar 37,65%, yaitu dari periode Januari sampai Desember 2013 tercatat sebesar 6,25 triliun rupiah dibandingkan dengan periode yang sama akhir tahun lalu yang hanya sebesar 4,54 triliun rupiah. Sepanjang tahun 2013 sebagai informasi bahwa IHSG sempat menembus level tertinggi di posisi 5.214,976 tepatnya pada tanggal 20 Mei. Sementara IHSG sendiri juga sempat mengalami level terendah dan sempat terlempar dari level psikologis dari angka 4.000 tepatnya di posisi 3.837 tepatnya pada tanggal 28 Agustus. Namun demikian dengan adanya penurunan di akhir perdagangan 2013 dibandingkan dengan akhir perdagangan 2012, mampukah indeks harga saham gabungan kembali bersinar pada tahun 2014? Dan kendala apa saja yang mungkin akan merintangi peningkatan IHSG pada tahun mendatang? Berikut adalah opini dari narasumber yang kita jumpai pada hari ini. Ya, hadir di samping saya bersama dengan Bapak Yahya Setiatmadja. Beliau merupakan Direktur Utama dari PT Bank Sentral Asia Tbk. Ya, halo Pak Yahya. Dengan angka 4.274,18 Pak, pandangan Bapak bagaimana dengan akhir perdagangan 2013 dan sejauh mana pengaruhnya terhadap industri perbankan untuk tahun 2014? Ya, saya kira gini, untuk tahun ini saya kira meskipun sepertinya flat atau hanya mungkin dari awal tahun negatif sedikit ya, tetapi saya kira ini merupakan salah satu yang bisa dipertahankan, artinya ya ke depan secara umum kami yakin bursa itu makin semarak. Kalau dilihat seperti yang tadi Ketua Dewan Komisaris OJK menyampaikan juga ya, kemungkinan dari perbankan pendanaan itu lebih susah. Jadi kalau perusahaan-perusahaan baru khususnya masuk ke pasar atau melakukan IPO dan juga untuk pasar obligasi misalnya, itu salah satu alternatif financing bagi perusahaan-perusahaan untuk berkembang terus ya. Karena kalau kita tahu likuiditas memang agak berat saat ini, sehingga memang korporasi harus mulai melirik sektor-sektor lain. Dan juga tadi disampaikan mengenai retail ya, ini bagus sekali, artinya salah satu alternatif investasi bagi para nasabah, para masyarakat untuk masuk ke perdagangan saham ya, ini alternatif investasi. Jadi memang tahun 2014 secara umum mungkin akan berat, tetapi kita harus tetap optimis saya kira. Kali ini di samping saya juga sedang ada Bapak Mulyaman Hadad selaku Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan. Ya, Pak Mulyaman, angka 4.274,18 dan mengalami penurunan dibandingkan dengan akhir perdagangan 2012. Sejauh ini kendalanya seperti apa Pak dengan adanya penurunan tahun ini? Ya, sebetulnya angka ini tidak terlalu jelek lah dibandingkan dengan tantangan yang kita hadapi di tahun ini. Seperti diketahui tantangan yang kita hadapi tahun ini lumayan berat ya. Jadi apa yang kita capai pada sore hari ini menurut saya bahwa
masyarakat, investor masih tetap confidence dengan apa yang ada di kita. Oleh karena itu berbagai macam upaya yang sudah kita buat selama 2013 ini mudah-mudahan bisa menyelesaikan sebagian pekerjaan rumah kita, dan tentu saja pekerjaan masih panjang. Oleh karena itu kita bisa jadikan apa yang sudah kita jadikan di 2013 ini sebagai bekal lah untuk memanfaatkan opportunity atau kesempatan yang muncul di tahun 2014 ini. Sebab kita optimis di tahun 2014 ya bisa lebih baik. Tadi sempat disinggung angka jumlah investor saat ini 408.011. Kira-kira Pak, untuk yang menjadi prioritas OJK untuk mengembangkan atau menambah jumlah investor pasar modal tahun 2014? Ya, memang angka ini sangat kecil dibandingkan dengan potensi yang ada. Saya mencecar atau mensasar jumlah sekitar 100 juta orang ya untuk bisa kita miliki dalam 2 atau 3 tahun ke depan ya. Angka ini memang sangat ambisius, tetapi perlu kita buat target yang ambisius agar kita semua semangat untuk bisa memperoleh jumlah investor yang semakin besar, terutama domestic investor. Saya pikir peranan domestic investor itu sangat penting, terutama yang retail, karena juga ini akan menjadi istilahnya buffer atau peredam ya kalau terjadi sedikit shock yang datang dari luar ya. Saya oleh karena itu tugas kita memperkuat ini ya, memperbanyak jumlah investor lokal. Bersama dengan saya kali ini ada Bapak Ito Warsito, beliau merupakan Direktur Utama Bursa Efek Indonesia. Halo Pak Ito. Dengan angka 4.274.18 dan ini artinya mengalami penurunan, tapi tadi terlihat sekali wajah-wajah optimis untuk tahun 2014. Kira-kira Pak, yang menjadi prioritas Bursa Efek Indonesia untuk tahun 2014 untuk mendorong kembali IHSG untuk dapat bersinar, apa yang akan dilakukan? Banyak orang mengkhawatirkan tahun 2014 katakanlah pasar modal Indonesia akan melambat. Tetapi kalau kami dari Bursa Efek Indonesia tetap optimis bahwa tahun 2014 akan tetap lebih baik daripada tahun 2013. Pengalaman 2 tahun pemilu sebelum ini, 2009 maupun 2004 itu IHSG selalu meningkat. Nah, dari segi itu sebenarnya prioritas kalau Bursa Efek Indonesia tentunya mengimplementasikan penurunan ukuran lot dari 500 saham per lot menjadi 100 saham per lot, dan juga menyederhanakan fraksi harga supaya lebih mudah dipahami dan dimengerti oleh masyarakat. Itu insya Allah akan diimplementasikan tahun 2014 tanggal 6 Januari. Mengenai adanya nanti akan diberlakukan revisi proses listing maupun delisting di tahun 2014 Pak, kira-kira mungkin bisa dijelaskan kembali mengenai pemberlakuan atau regulasi yang akan diberlakukan mengenai revisi peraturan tersebut? Dari sisi revisi peraturan pencatatan itu tentunya tujuan bursa adalah memperjelas aturan-aturan yang mungkin selama ini dianggap kurang jelas oleh emiten, tetapi yang lebih penting juga memberi fasilitas kemudahan bagi para calon emiten, penyederhanaan proses, tentunya juga akan disertai dengan kecepatan pelayanan. Tapi yang penting juga adalah bahwa bursa akan menerbitkan peraturan bursa untuk perusahaan-perusahaan tambang, mineral dan batu bara yang belum berproduksi tetapi sudah selesai melakukan eksplorasi, dan juga nanti akan ada peraturan untuk perusahaan-perusahaan tambang minyak dan gas bumi yang juga belum berproduksi tapi sudah selesai melakukan eksplorasi. Kapan Pak akan mulai diberlakukan? Awal tahun depan. Awal tahun depan? Ya. Terima kasih Pak Ito. Demikian laporan langsung kami dari lantai Bursa Efek Indonesia, dan segenap keluarga besar Fibis News mengucapkan selamat tahun baru 2014. Salam sukses buat Anda semua. Saya Rimba Laut, salam Fibis.